banyak muamalah-muamalah yang ada pada zaman sekarang, di zaman para ulama menuliskan kitab-kitab tersebut itu belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat duduk bersama di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mentadabburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas fiqhul muamalat fi dhaw'il Qur'anil Karim. Fikih muamalah di dalam cahaya Al-Qur'an. Hal ini penting ya, karena sering kita ini selalu ya di dalam muamalah kita ini sering dikaitkan dengan masalah fikih, dan juga biasanya kita merujuknya dengan kitab-kitab fikih. Dan kitab-kitab fikih ini ya, dikarang oleh para ulama sudah ratusan tahun yang lalu seperti itu. Ya, terkadang apa yang dibahas di sana permasalahannya berbeda dengan muamalah yang ada pada zaman sekarang. Banyak muamalah-muamalah yang ada pada zaman sekarang, di zaman para ulama menuliskan kitab-kitab tersebut itu belum ada ya. Jadi kalau yang masih sama dengan apa yang ada pada zaman dahulu itu kita nggak bahas, yaitu pasti ya sudah bisa dipahami. Tapi terkadang banyak muamalah, transaksi yang ada pada zaman ini dulu nggak ada ya. Jangankan zaman Nabi, artinya zaman para a'immah pun, para ulama-ulama madhab ya, itu nggak ada gitu. Lalu bagaimana kita mensikapi terhadap muamalah-muamalah yang ada pada saat ini? Ya, seperti yang sering kita sebutkan bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad yang hadir, yang hidup pada zaman Nabi. Al-Quran ini untuk manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi, manusia-manusia yang hidup pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya, zaman kini dan zaman yang akan datang. Al-Quran ini pasti menjawab berbagai persoalan tersebut. Al-Quran ini pasti up to date ya. Nah, oleh karena itu ya, ketika ada permasalahan-permasalahan muamalah, permasalahan bisnis, permasalahan transaksi yang ada pada zaman sekarang ini seringkali diperdebatkan, kemudian merujuknya hanya kepada kitab-kitab fikih yang ada, yang ditulis pada ratusan tahun yang lalu ya.
tapi tidak coba merenungi firman-firman Allah, walaupun kita tahu fikih yang ditulis di ratusan tahun itu juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi kan itu hasil karya, hasil ijtihad para ulama, analisa mereka, ya, melihat situasi, transaksi dan muamalah pada zaman mereka. Ya, mereka sudah berijtihad, mereka sudah melakukan karya yang besar. Akan tetapi, ya, tidak berarti apa semua yang mereka kemukakan, apa yang mereka ijtihadkan itu berarti cocok untuk zaman sekarang. Belum tentu. Karena itu, ya, pemikiran manusia, mereka nggak tahu yang gaib, mereka yang nggak tahu yang apa yang akan terjadi pada zaman sekarang, ya. Sedangkan kita saja beberapa tahun yang lalu ketika kita hidup di tahun 70-an misalnya, 80-an, dulu belum ada tuh layar TV yang flat begitu. Dulu TV-nya tabung kan. Kita bilang, saya kan dulu kerja di Panasonic, jadi kemajuan elektronik kita tahu semua. Nanti bakal ada nih TV seperti lukisan tipis. Gimana caranya itu TV seperti lukisan ditaruh? Tapi sekarang kan ada. Jadi yang dulu kita aneh, yang dulu kita nggak bisa bicara secara jarak jauh, sekarang biar orangnya ada di Amerika yang waktunya 180 derajat kebalikan dari waktu sekarang. Kalau di sini jam 12 siang, di sana jam 12 malam, tapi kita bisa berkomunikasi. Iya, seperti itu. Jadi hal-hal yang dulu nggak ada, ya. Dan jangankan nggak ada, ya, bukan saja nggak ada, nggak dibayangkan, tidak terbayangkan, saat ini ada. Lalu Al-Quran apakah bisa menjawab, ya, kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini? Al-Quran itu kan ilmu Allah, dan apa yang dicapai oleh manusia ini adalah sebagian dari ilmu yang Allah berikan. Masa Allah nggak tahu? Masa Allah tidak bisa menjawab permasalahan tersebut? Oleh karena itulah, ya, kita pada saat ini akan membuka fiqhul muamalah, yang mana ini merupakan, ya, sesuatu yang sering kita, ya, lakukan setiap hari. Bagaimana menurut Al-Quran? Bagaimana menurut agama kita ini? Ya, segala sesuatunya harus kita rujuk kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya di dalam muamalah kita, ya, terbimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, marilah kita akan baca nanti firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 29, 30, ya, dan 31, ya, sebagai landasan dari muamalah kita, ya. Kita akan baca surah An-Nisa ayat 29, 30, 31. Sebelumnya, sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, kemudian memberikan taufik dan hidayahnya serta kekuatannya, sehingga kita bisa mengamalkan segala apa yang kita fahami tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian, ya, para ulama telah membahas masalah fikih muamalat ini di dalam kitab-kitabnya. Akan tetapi tentunya pada kali ini ya, saya tidak akan menguraikan atau membacakan ya, secara rinci ya, apa yang sudah dibahas tersebut. Akan tetapi ya, kita mengambil dari porosnya, dari sumbernya, dari pongkolnya, seperti yang biasa saya terangkan ya. Kalau kita baca ya, sesuatu dari ujungnya, kita akan mendapatkan keruwetan nantinya, kita akan pusing nantinya ya, karena pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat ya. Seperti pohonan ya, sering saya gambarkan seperti itu. Kalau kita ngurutnya dari ujungnya, dari ranting yang kecilnya, ini saya banyak cabangan-cabangan di sana kan. Ya, dan biasanya ranting-ranting kecil ini ya, kalau kita urut dari rantingnya pasti akan terjadi bentrokan-bentrokan. Ya. Pasti terjadi bentrokan. Nah, biasanya kita terbiasa ya, dari dulu saya juga dari kecil di pesantren belajarnya gitu, dari furu', dari cabang. Sehingga udah persepsi kita kalau yang berbeda dengan apa yang kita baca ini, wah, udah bukan golongan kita. Seperti itu. Karena nggak tahu kita apa porosnya kemana ini. Ketika kita tahu oh porosnya sama ternyata, oh cuman berbeda persepsi, kan jadi lega gitu. Tapi kalau dulu enggak, kita kena belajarnya dari cabang ibaratnya. Dari pongkol besar ada cabang kecil, ada lagi ranting yang kecil. Kita belajarnya itu dari ranting. Sekarang saya balik ya, kita belajar dari pokok ya, dan simpel sekali Al-Qur'an itu. Kalimatnya kadang-kadang satu kalimat ya, satu dua kata begitu. Ya, maknanya sudah menjawab beberapa persoalan. Memberikan guidance kita ke berbagai aktivitas kita. Itulah kehebatan Al-Qur'anul Karim. Inilah bagian dari balaghatul Qur'an yang banyak orang sekarang tidak memperhatikannya. Banyak kaum muslimin bahkan membacanya, bahkan menghafalnya, tapi ketika
diperintahkan untuk merenungkannya, ya, mereka tidak merenungkannya. Untuk itu, ya, marilah kita baca, renungi firman-firman Allah. Nanti kita lihat ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum muamalah ini, termasuk kepada transaksi-transaksi yang biasa kita lakukan, yang dilakukan oleh banyak manusia saat ini, seperti masalah perbankan, ya, bagaimana itu, ya, kredit, ya, belanja online sekarang, ya kan, dulu nggak ada zaman Rasul, ya, seperti itu. Bagaimana Al-Quran menjawab hal ini? Karena Al-Quran adalah ilmu Allah. Allah pasti tahu apa yang akan terjadi, baik dulu di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Ya, tidak seperti manusia nggak tahu, ya, apa yang akan terjadi. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya, manusia itu tidak tahu, setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukan di esok hari, apa yang akan kejadian esok hari. Manusia nggak tahu, dan manusia pun tidak tahu, ya, di mana dia akan meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan juga yang lahir, yang nyata. Jadi kita akan pelajari prinsip muamalah dalam Islam menurut Al-Qur'anul Karim. Prinsip pertama, ya, transaksi yang dilakukan harus berdasarkan saling ridho. Ya. Prinsip yang pertama, ya, harus dilakukan berdasarkan saling ridho, artinya suka sama suka. Jadi nggak boleh ada paksaan. Ini landasannya yaitu surah An-Nisa yang tadi kita baca, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian, ya, dengan batil. Arti dengan batil, dengan tidak benar, ya, artinya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan harta orang lain dengan merampok, mencuri, menggasap misalnya. Nah, kita bisa makan harta orang lain, ya, artinya harta seorang, apakah itu beras atau apa, ya, makanan, ya, dengan cara illa antakuna tijarah, melalui transaksi perdagangan, transaksi jual beli, ya, illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali, ya, adanya transaksi makan harta orang lain itu dengan jalan tijarah, dengan jalan perdagangan. Ya, ini istisnanya muntati di sini. Bukan berarti, oh, bagaimana kalau hibah, bagaimana kalau hadiah, ya, itu boleh, ya. Tapi ini yang dimaksudkan, ya, selain daripada itu, selain dari orang misalnya dihadiahkan, itu dihibahkan, ya, disedekahkan misalnya, itu tidak masalah, ya. Ini maksudnya dalam berbicara dalam, ya, transaksi ekonomi, ya, antara sesama kita. Jadi harus dengan tijarah, dengan perdagangan. Jadi kalau orang memberikan hadiah, hibah, ya boleh kita makan harta orang lain, ya, orang sudah dihibahkan, kan, ya, seperti itu. Ini artinya yang asalnya sesuatu yang milik orang, bagaimana terjadi
ya, pertukaran. Kalau dulu kan ada barter seperti itu ya, ya pertukaran ya, misalnya emas ditukar dengan gandum, dengan apa, itu sebenarnya itu kan dulu zaman seperti itu ya. Atau orang punya apa, misalnya benda sesuatu ditukar dengan benda yang lain. Kalau sekarang dengan menggunakan uang, betul. Jadi prinsipnya yang pertama harus antaradin. Ya, perdagangan ini harus saling ridho, antaradin, suka sama suka. Jadi kalau ada ini transaksi perdagangan, tapi yang satu ditekan, diintimidasi, ya, kamu harus jual tanah kamu, ya, kalau enggak kamu jual, ya lihat aja nanti, wah preman pada datang, akhirnya dijual terpaksa. Ini hartanya haram dimakan sama orang itu, bukan antaradin, ya. Ini prinsipnya penting di sini, ya. Terkadang, ya, nanti juga kita bahas khusus tentang kredit, tentang tentang bunga apa semuanya ya. Kita lihat tinjauan menurut Al-Qur'an. Ya, mungkin walaupun nggak sempat sampai ke sana, nanti minimal sebagai pendahuluan ini. Yang pertama antaradin, ya. Saling suka di antara suka. Kadang-kadang ya seorang beli satu barang, ya, suatu barang yang umum ya, harganya misalnya 1 juta, tapi ada barang yang sama, karena ini barangnya udah tinggal satu, ya, jadi mahal. Ada kan seperti itu. Atau dia jadi barang antik, nilainya asalnya sama, nilainya dulu asalnya cuma 1 juta ini, tapi ini karena jadi barang antik, wah dijual menjadi 100 juta. Terus kebetulan ada orang yang hobi dengan barang ini, dia mau, ya, dia rela membeli barang tersebut ya, dengan harga 100 juta. Silahkan saja, ya. Sah nggak itu? Kan untungnya 100 kali lipat. Ya, ini ya, silahkan saja. Kalau itu, kalau prinsipnya antaradin. Ya, seperti lukisan itu kan, lukisan mahal-mahal tuh kan. Ya, kadang-kadang ada lukisan abstrak. Kadang-kadang kita ngelihat aja nggak ngerti gitu. Ya, lukisan apaan nih gambarnya? Tapi kalau orang yang ngerti seni, yang ngerti itu lukisan, wah, ini lukisan bagus sekali, indah sekali. Dia berani bayar mahal. Itu silahkan saja. Nah, ini prinsipnya, lihat. Prinsip antaradin ini ya begitu fleksibel dan begitu ya tuh. Ya. Tapi ini tidak berlaku dalam hal-hal yang sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya dia punya, ya, dia punya beras misalnya, kebutuhan pokok nih. Oh, dia jual mahal, itu nggak boleh, ya. Itu zalim di situ. Nanti ada wala ta'tadu. Ini prinsip yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama tadi antaradin. Paham ya? Jadi dari prinsip ini antum bisa kembangkan ya, model-model transaksi. Ini yang pertama. Antaradin minkum. Wala taqtulu anfusakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan kalian bunuh diri kalian. Ini bukan berarti larangan untuk bunuh diri. Iya, memang bunuh diri itu haram, ya, perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga wala taqtulu anfusakum ini berarti jangan membunuh orang lain. Karena kita ini Allah gambarkan satu sama lain, orang mukmin itu bagaikan bersaudara, bagaikan satu jasad. Kalau kita bunuh saudara kita, sama juga kita bunuh diri kita sendiri. Ini ya, makna wala taqtulu anfusakum ini artinya yang pertama bermakna jangan kalian bunuh diri kalian, bunuh diri, ya, jangan juga bunuh orang lain.
Itu wala taqtulu anfusakum. Nah, ini prinsip ini juga ya bisa diterapkan bagaimana pada saat pandemi ini, ya. Artinya kalau kita sedang ya, kena misalnya penyakit ini, wah, kemudian kita bukan saja kita dilarang untuk membunuh diri kita, tapi orang lain pun jangan kalian bunuh dengan kita ya, sudah tertular tapi kita ngayap kemana-mana seperti itu, sehingga menyebabkan orang lain tertular. Ini dosa ya, seperti itu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah sangat kasih sayang dengan kalian. Ya, kenapa dibilang kok ayat wala taqtulu anfusakum dimasukkan di dalam masalah transaksi ini? Ya. Karena dengan transaksi yang zalim, yang tidak saling ridho tadi, seperti seorang ditekan di dalam menjual barangnya, menjual kebunnya, menjual tanahnya misalnya, ini akan membuat orang jadi sengsara, ekonomi jadi dikuasai oleh orang-orang yang kuat. Maka ini akan membunuh orang, mematikan ekonomi masyarakat. Ini juga bisa mematikan kehidupannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tekankan di sini wala taqtulu anfusakum. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman. Barang siapa yang melakukan itu, transaksi yang tidak antaradin, ya, udwanan, dengan melampaui batas. Nah, ini yang di sini yang saya katakan tadi, udwanan itu prinsip yang sebenarnya prinsip yang kedua ini masuk di prinsip yang ketiga, ya, yaitu udwanan, artinya melampaui batas, kelewatan. Kata udwanan itu bisa arti ada dua, udwanan bisa arti permusuhan, ada ya'du al-amro artinya melewati batas, ya. Atau suka kita bilang dia ngasih harga kelewatan banget nih gitu, itu udwanan, ya. Nah, ini nggak boleh pada hal-hal yang misalnya tadi, terutama ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dijual 5 kebutuhan pokok itu, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat dijual dengan harga tinggi, ya. Terutama sekali untuk mendapatkan harga tinggi itu bagaimana? Dia timbun dulu harta itu, misalnya beras ditimbun, kebutuhan masyarakat, gula ditimbun. Ketika ya gula atau beras sudah langka, kan naik harganya, baru dijual. Ini zalim, ini namanya udwanan. Ini man ihtakara, ihtikar dalam bahasa Arab kata Nabi. Barang siapa man ihtakara arba'ina yauman, barang siapa yang menimbun barang sampai 40 hari kemudian dia menjualnya dengan harga yang mahal, ya, Allah tidak akan ridho kepadanya. Ini kezaliman, ini udwanan wa zulman, ya, seperti itu. Ini beda dengan tadi kalau menjual barang antik misalnya, beda, itu bukan kebutuhan, itu tidak, ya. Ingat prinsipnya, kedua belah pihak tidak ada yang terzalimi, dia saling ridho, ya, saling senang. Dia biar bayar mengeluarkan barang mahal gini, ya, dia memiliki kepuasan batin. Tapi berbeda kalau ente jual kebutuhan pokok dengan harga tinggi, nyekek orang, ya. Orang pun misalnya dia punya uang terpaksa dibeli, bukan antaradin, pasti artinya tidak redho nih, seperti itu. Ini prinsip ini penting. Jadi Al-Quran, lihat, kalimatnya simpel tapi maknanya akan berimplikasi, bisa diterapkan ke berbagai hal, ya. Tentunya antaradin ini enggak bisa diterapkan sesuatu yang halal kepada transaksi yang haram. Kepada sesuatu yang haram itu bilang antaradin.
Seperti seorang melakukan zina misalnya, ya, melakukan hubungan suami istri yang tidak dihalalkan. Wow, nggak apa-apa ini kan, tapi kan ini kan berdasarkan suka sama suka antarodin. Wah, ini mal'un namanya, ya. Dia sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian berhujjah dengan kitab Allah, itu dosanya berkali lipat, ya, dosanya berkali lipat. Nah, itu jadi antarodin dalam transaksi umum seperti itu. Jadi muamalah seperti itu. Kalau suatu muamalah sudah diharamkan, nggak bisa, ya, diberlakukan antarodin katanya tadi, ya, tidak bisa. Artinya muamalah yang umum, ya, prinsipnya adalah harus antarodin. Kemudian, ya, juga tadi tidak melampaui batas, tidak keterlaluan, ya, atau kezaliman, disebutkan di prinsip kedua. Yang kedua, dalam transaksi tersebut tidak ada kezaliman antara para pihak. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, kalau nggak salah 229, nanti ketika kita bahas mengenai riba dan perbankan, ya, kita akan bahas itu. Jadi prinsipnya dalam transaksi itu la tazlimuna wa la tuzlamun, ya, tidak ada yang dizalimi, la tazlimun, kalian tidak berlaku zalim, wa la tuzlamun, dan kalian pun tidak dizalimi. Jadi masing-masing pihak tidak ada yang saling menzalimi antara satu sama lain. Ini prinsipnya. Nah, ini bisa antum terapkan dalam transaksi yang ada pada saat ini, ya. Kalau tidak ada kezaliman dalam transaksi tadi, ya, tadi, ya, kalau yang tadi dia menimbun harta, menimbun misalnya beras, gula, ya, atau minyak atau apa gitu, yang kebutuhan pokok masyarakat ditimbun, kemudian, ya, ketika harga sudah naik baru dikeluarkan. Ini tadi, ya, zalim tadi. Oleh karena itu di ayat yang tadi, wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulma, ya, udwanan arti melampaui batas, wa dzulman, dan zalim. Ini dipadankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu nggak boleh, haram seperti itu. Jadi kalau ada kezaliman di sana, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu riba diharamkan karena apa? Karena di dalam pertambahan itu ada kezaliman, gitu. Intinya kezaliman, bukan hanya tambah. Misalnya ada orang, ente minjam sama seorang, minjam uang, untuk modal misalnya 10 juta, ya. Oh, aneh lagi kesulitan, aneh pengen dagang nih, pengen dagang apa misalnya, oh pengen dagang bakso nih, ya, atau pengen dagang mie ayam misalnya, atau dagang apa aja, dagang somai, tapi aneh perlu modal nih. Aneh udah tahu cara bikin yang enak, ya, bakso yang enak misalnya, tapi nggak punya modal. Terus ada orang minjemin, nah ente punya kalian, aneh pinjemin ente 10 juta, jadi dia beli gerobak nih, itu beli di bahan-bahan nih, itu dagang tuh. Ternyata didagang karena dia punya keahlian, maju, ya, laris dagangannya, untung banyak. Kemudian dia mau kembaliin duitnya. Nih, aneh dulu makasih banyak, aneh intik pinjemin aneh dulu. 10 juta aneh jadi bisa sekarang mandiri. Aneh sekarang udah ada bisa aneh kembaliin modal, dan aneh masih punya modal, aneh bisa meneruskan bisnis aneh. Dikembaliin 10 juta, tambahin 2 juta, atau tambahin 5 juta lah, karena dia ternyata maju besar. Apakah itu riba? Pertambahan, kata-katanya. Enggak semua pertambahan riba. Prinsipnya adalah tadzlimunan. Dia balas kebaikan orang, boleh nggak?
Orang berbuat baik sama kita, kita balas boleh? Boleh. Marah Rasulullah bilang, khiyarun nas, ada hadisnya, dan dilakukan oleh Rasul. Khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang terbaik di antara manusia itu ketika dia bayar utang dengan cara yang baik. Rasulullah pernah minjam dulu qirid itu, qarad, pinjam dulu, bukan pinjam apa misalnya kayak sekarang pinjam duit gitu, enggak, kadang-kadang pinjam onta untuk disembelih, itu digantikan lagi onta. Misalnya dulu Rasulullah pinjam sama seorang onta, karena perlu nih, pinjam dulu onta ini, disembelih, terus dikembaliin. Ketika waktu mau ngembaliin, setelah misalnya 10 hari atau sebulan depan, nanti aneh ganti deh, pinjam itu qarad namanya. Ketika mau ngembaliin, nggak ada onta yang umurnya segitu, ada yang lebih gede. Terus bilang, beri, kasih yang lebih besar. Apa itu riba? Karena lebih ini tambah? Enggak. Atau juga cerita ada seorang Yahudi, ya, ketika Rasulullah ada minjam uang, ya, kemudian bukan uang, sekarang, dulu kan dinar ya, emas gitu kan. Ketika belum jatuh tempo udah nagih nih, rupanya si Yahudi itu terus lagi butuh duit juga katanya, nagih, marah-marah di depan para sahabat. Sahabat dengar, Sayyidina Umar dibentak deh, kan kamu ini belum jatuh, Rasulullah minjem belum jatuh tempo, kok kamu udah nagih, ya udah mau dipukul ini si Yahudi bilang, Rasulullah bilang jangan. Akhirnya Rasulullah usahain cari duit, kan saya belum waktunya nih bayar. Akhirnya Rasulullah carikan pinjaman, diberikan itu, kalau nggak salah berapa itu, misalnya ya 1000 dinar, terus ditambahin lagi 1000 dinar lagi. Ini yang pertama untuk bayar utang saya, yang kedua untuk karena kamu sudah dibikin ciut tadi oleh Sayyidina Umar katanya, kemudian takut nih. Jadi begitu Rasul tambahin. Kenapa? Ya itu seperti tadi, seperti Rasulullah bilang, khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang terbaik di antara manusia itu ketika bayar, dia bayar dengan cara baik. Ya, kalau ulama bilang asal jangan dipersyaratkan, nanti aneh pinjemin, nanti bayarnya tambahin ya, nah gitu, jangan. Ya, artinya itu dengan keikhlasan si peminjam tadi. Nah, masuk nggak ke antarodin tadi? Masuk antarodin kan? Ada kezaliman nggak di sana? Enggak, orang dia senang kok, dia itu yang minjem, dia bisa terbantu hidupnya, dia bisa berdagang, dia mau balas jasa, boleh. Tapi kalau sekarang kan nilai uang makin lama makin nyusut kan? Seperti itu. Makanya Rasulullah ada contohnya gitu. Rasulullah berikan yang lebih baik, bahkan orang bilang terbaik kalian memberikan. Ini kadang-kadang nggak di ini nih. Orang bilang riba aja, tambah riba. Hadis ini nggak pernah diucapkan, prinsip ini nggak pernah itu, sehingga orang bingung aja. Oh, bayar seperti itu. Ya, padahal tuh orang yang minjemin udah balas jasa, udah dia minjemin, ya dia baik kepada kita, kemudian digantinya baru 10 tahun kemudian. Dia minjem misalnya 100 juta, ya, baru dibayar 15 tahun, 20 tahun kemudian. Nilai 100 juta dulu dapat apa? 15 tahun kemudian dapat apa ya? Kan sebenarnya yang minjemin dizalimin itu. Ya. Kalau dulu Rasulullah SAW ya transaksinya pakai emas. Pinjemin 100 dinar, setelah 10 tahun dikembaliin 100 dinar tanpa tambahan, nggak masalah, karena nih uang dinar tidak menyusut. 1 dinar dulu zaman Nabi bisa dapat kambing. 1 dinar tuh nilainya emas ya, emas 4/4 gram, 4,25 ya, 4/4 gram tuh kalau dulu bisa beli kambing 1.
Kalau sekarang bisa nggak beli kambing dengan 4/4 gram? Sekarang 1 gram hampir 1 juta deh. Sebenarnya kan 4 juta. Dapat nggak kambing sekarang? Hah? Dapat kambing sama. Zaman dulu dengan 1 dinar ya dapat kambing. Sekarang juga dapat kambing. Coba dulu 10 tahun aneh beli kambing 1 juta dapat. Sekarang 1 juta dapat kambing. Nggak dapat. Ini berarti apa? Penyusutan. Inilah yang disebut inflasi. Pahami ya, pelan-pelan, dipahami pelan-pelan. Jadi kita bisa dengan Al-Quran ini kita bisa menjawab berbagai hal. Ya. Jadi seperti itu. Prinsipnya la tadzalimuna wa la tudzlamun. Prinsipnya. Ini kenapa riba diharamkan? Karena zalim di situ. Orang minjam waktu itu kan minjamnya dinar emas. Ya. Setelah 1 bulan minta dibayar nggak bisa tambah. Sedangkan nilai dinar itu fix kan? Artinya ya misalnya 1 tahun pun ya dia nilainya tetap, enggak diminta tambahkan. Padahal nilai dinar itu tetap, kok diminta tambah gitu. Nah itu kan zalim. Ya, sedangkan kalau dikembalikan 1 dinar lagi, ya ketika diminjam 1 tahun kemudian, ya, yang minjemin nggak rugi, nggak kayak sekarang. Orang minjemin rupiah, ya 1 juta, setelah 1 tahun, 2 tahun, ya nilainya berkurang. Jadi tidak kenapa riba itu diharamkan karena kezaliman tadi. Seorang ya dia karena dia kesulitan. Ya, kalau dalam Islam kan kalau orang lagi sulit dibantu. Ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ya, oleh karena itu Rasulullah katakan umpamakan kita ini dengan kaum mukminin ini seperti satu badan, satu jasad. Kalau ada yang susah ya kita akan merasakan susahnya. Jadi ini prinsip bantu membantu itu, memberikan hutang itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kita memberikan hutang, bantuan itu sesuatu yang baik. Ya walaupun kita itu namanya berhutang itu nggak dianjurkan ya, tapi kadang-kadang ini kita itu butuh berhutang. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran ada ayat hutang, tentang hutang ini di akhir surah Al-Baqarah ayatnya paling panjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang. Jangan kira hutang nggak boleh kita berhutang. Hutang kadang-kadang kita perlu hutang. Nah Rasulullah aja suka pernah melakukan itu walaupun dalam doanya ya Allah jangan ya Allah jadi Allahumma inni a'udzubika minal wa qala min ghalabatid dain wa qahri rijal, bukan minad dain, enggak. Rasulullah tidak minta berlindung dari minad dain karena dain ada di dalam masalahnya dalam Al-Quran ada. Min ghalabatid dain, orang yang terlilit utang. Itu ya Rasulullah nggak bawa seperti itu. Ya orang. Nah ini juga ya, zaman dahulu kenapa riba diharamkan? Karena orang dikasih pinjam, udah susah, ya dia belum bisa bayar, ditambahin lagi, afan. Nah ini kezaliman kan? Orang lagi susah, ditambahin lagi, ya, utangnya misalnya 10 dinar, ya naik lagi menjadi 12 dinar, 15 dinar, 100 dinar. Sekarang ada online tuh kalau nggak salah pinjaman online. Asalnya minjamnya misalnya 1 juta bisa jadi 300 juta setahun. Itulah begitu, itu riba, udah pasti riba itu. Ya, itu pasti riba seperti itu. Nah, jadi prinsipnya yang kedua dalam muamalah la tadlimuna wa la tudzlamun. Ya, ini belum kita menyangkut masalah
perbankan kita belum ya. Muamalah secara umum dulu. Yang ketiga prinsipnya ya, yang ketiga prinsipnya tidak ada kecurangan di sana. Tidak ada kecurangan, penipuan, kedustaan ya, dalam transaksi antar para pihak. Ya, tidak ada kecurangan. Atau tadi ya, jadi adamul ghish wal khida' wat tatfif, sama ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surah Asy-Syu'ara 181, wa auful kaila wa la takunu minal mukhsirin, dan penuhilah timbangan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang merugikan orang lain, curang. Ini dalam Al-Mutaffifin Allah sebutkan wailul lil mutaffifin, neraka walil, celaka bagi orang yang berlaku curang. Ya, sini Allah gambarkan alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhin, ditambah. Ya, kalau pedagangnya lagi nimbang, tambahin dong, tambahin, minta dipenuhin. Tapi ketika dia nimbang untuk orang lain, dia yang berdagang, yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia ya menimbang untuk orang lain, dia merugikan orang lain. Ini ayat ini bukan hanya itu. Allah gambarkan transaksi yang mudah. Jadi ini bentuk kecurangan. Ya, giliran dia mau orang lain neken, bukan main. Tapi giliran dia ditekan nggak mau. Ya, curang seperti itu. Ya, ini nggak boleh seperti itu ya. Nah, juga menipu nggak boleh ya. Misalnya dia jual barang, dia jual rumah, rumahnya bagus, nggak taunya kayunya keropos ya. Kemudian dia waktu gambar sih ya, dia jual rumah, speknya disebutin, oh menarik speknya, spesifikasinya menarik. Tapi ketika kenyataannya bangunannya ternyata tidak sesuai dengan janjinya. Ini penipuan seperti ini. Ini transaksi seperti ini zalim ya. Transaksi seperti ini yang dilarang. Ya. Atau juga ya berkhianat seperti itu. Berkhianat di dalam transaksinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Ya. Ini dalam Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga mengkhianati Rasul dan juga mengkhianati ya kepercayaan yang diberikan kepada kalian, amanah. Ya. Nah ini juga ya bagian-bagian yang dilarang ya, di dalam muamalah tersebut ya. Jadi tidak ada kedustaan, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan. Ini prinsipnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, pernah ke pasar, Rasulullah pergi ke pasar, dia lihat ada orang jual ya buah ya, yang bagus di luar, terus dalamnya nggak taunya busuk. Jualnya itu ibarat apa? Standing gitu ya. Yang di luarnya yang kelihatan bagus, tapi dalamnya busuk. Rasulullah masukin, oh basah di sini. Oh ini tadi kena hujan ya Rasulullah. Enggak, Rasulullah bilang man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita, itu bukan golongan kita. Ini prinsip yang ketiga ya, kalau ada penipuan di sana ya maka itu haram ya, seperti itu. Jadi misalnya sekarang ya banyak ini transaksi, terutama seperti kita transaksi online gitu kan. Biasanya kita mau beli barang tersebut karena ada kriterianya kan,
ada spesifikasinya istilahnya. Kita sering ini sekarang, apalagi sekarang ya, zaman sekarang ini ya, kalau dalam fikih juga ada namanya bai'us salim, bai'us salam ya. Itu transaksi yang kita bayar duluan baru apa barangnya datang gitu. Atau pesan terus 3 bulan baru datang, kan begitu kan, diproduksi dulu kan. Nah, kita sering nih kalau untuk ya, sekarang transaksi apa bisnis besar, misalnya bangunan apa semuanya itu ya kebanyakan begitu, pabrik nggak produksi dulu atau barang-barang khusus ya. Ada seperti itu dulu ya, pesan ke Jepang, kita pesan tahu barangnya gimana, ada spesifikasinya, misalnya fan ada fan besar itu, ada fan tunnel gitu, kecepatan fan-nya gimana, kemudian kumparannya seperti apa ya, kecepatan anginnya seperti apa ya, itu semuanya bahannya dari apa, ukurannya apa, seperti itu ya. Karena kita perhitungan kita misalnya ini supaya bisa menyedot ruangan sekian gitu, itu ada perhitungannya, dan kita lihat speknya, inilah barang yang cocok yang kita inginkan, seperti itu. Itu bagaimana transaksinya, barangnya kita nggak lihat ya kan. Kalau orang yang dulu kalau dipikir barang ini uang gitu, enggak mesti seperti itu ya. Apalagi kalau sekarang prinsipnya yang tadi, prinsipnya setelah diberikan spesifikasinya kita ridho. Nah, karena harganya sekian, speknya, kalau ada yang speknya kecilan, harganya sekian, prinsipnya tadi antarodin, oke, kita sepakat, tidak ada kezaliman, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, jalan seperti itu, boleh seperti itu. Itu dia zalim sih, itu berarti zalim, itu kan penipuan. Kalau begitu ya jangan pesan lagi dari orang itu ya. Nah, itu biasanya kalau mereka itu di Jepang apalagi masalah spek itu mereka jaga kualitas itu. Sampai saya pernah ya, kita ini kalau jual TV di Indonesia kan dulu kan suka ada kartu garansinya. Kita jual untuk hotel atau apa banyak, ratusan jual, 500 TV seperti itu. TV plasma dulu baru keluar dari Jepang. Terus kartu garansinya mana? Ini hotelnya minta kartu garansi. Jepangnya bilang, enggak, kita nggak pernah ngeluarin kartu garansi. Karena emang kita jamin ini barang kita. Kalau rusak karena produksi, kita tarik, kita ganti yang baru. Jadi, tapi di sini kita biasa, kalau barang kalau kita mesti ada kartu garansi. Udah, kartu garansinya kita yang arti agen yang bikin aja, orang Indonesia itu aja yang bikin deh katanya. Tapi kalau mereka karena jaga kualitas seperti itu ya, QC-nya benar-benar dipercaya lah gitu. Inilah kenapa mereka itu bisa maju, karena jaga amanah. Ini prinsip Islam kan, amanah. Kalau dipercaya itu kita diberikan kepercayaan, kita harus jaga amanah itu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang benar-benar mendirikan salat itu ya, orang-orang yang muflihun, kata Allah, mereka menjaga amanah yang diberikan dan mereka jaga janjinya, komitmennya. 3 bulan kirim, 3 bulan ya, dikirim seperti itu. Nah, ini prinsip ya, prinsip dari muamalah ya. Nah, berikutnya ini ada dalam bahasa Arab, ini ngambil dari tulisan yang lain ya, tulisan dalam bahasa Arab, yaitu prinsip yang lain. Ini kaidah usul fikih, al aslu fil asya'i al ibahah ya. Kalau dalam ibadah kan ya, al asyu fil ibadah ya, at-tahrim ya. Kalau dalam ibadah itu ulama nih, kaidah ulama ya, kalau dalam ibadah itu
kita nggak boleh melakukan ibadah sembarangan kecuali ada contohnya, kecuali ada contohnya atau ada dasarnya gitu ya. Seperti sholat, itu nggak boleh sholat subuh biar banyakkan pahalanya 4 rakaat atau 8 rakaat itu sholat subuh, nggak boleh ya, mesti karena memang ibadah ini udah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Sholat subuh ya 2 rakaat seperti itu. Tapi kalau dalam muamalah prinsipnya adalah muamalah apa saja boleh ya, selama itu belum ada larangannya seperti itu. Jadi al aslu fil asya'i al ibahah. Ini yash'amalul af'al wat tasarrufat allati laysat min umuril ibadah. Ini mencakup segala perbuatan, transaksi yang bukan dari bagian masalah ibadah seperti itu. Itu prinsip umumnya ya. Ini kaidah usul fiqih. Ini sebenarnya para ulama ngambil ini juga berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Apa saja yang di muka bumi Allah ciptakan untuk kalian. Jadi kita ya misalnya udah di hutan dapat ada buah, ini halal nggak nih buah ini, halal haram nggak, asal tidak berbahaya halal. Allah memang Allah ciptakan untuk kalian kok, seperti itu ya. Jadi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'. Inilah prinsip kenapa ya para ulama mengatakan al aslu fil asya'i al ibahah. Tapi tadi secara umumnya prinsip di dalam muamalah itu yang tadi kita disebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah antaradhin minkum, yang kedua la tadlimuna wa la tuzlamun, yang ketiga gabungan itu, tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan, tidak ada melampaui batas tadi ya, seperti orang menimbun kemudian menaikkan harganya, kemudian juga tidak ada pengkhianatan di sana seperti itu, dan tidak ada kecurangan. Itu prinsip-prinsip muamalah. Nantinya ya waktunya mungkin nggak cukup, insya Allah kita lanjutkan di bulan depan ya. Nanti akan kita bahas lebih khusus ya, itu ar-riba wal bunuk, artinya riba dan perbankan ya. Hukum riba kita udah tahu, dan ini sepakat semua bukan sepakat, ini ketetapan Allah yang nggak ada satupun ulama bilang riba halal, nggak ada. Tapi apa yang dimaksud riba ya? Apa yang dimaksud riba itu yang perlu diketahui. Kalau riba haram, iya, orang ada di dalam Al-Quran, kalau ada orang menghalalkan riba bisa murtad dia. Tapi yang perlu kita ketahui apa itu riba. Seperti tadi ya, jangan ngawur bilang ya setiap pertambahan haram. Enggak. Bahkan kita kalau kita diberikan sesuatu ya, diberikan sesuatu kita balas dengan yang lebih baik. Nah, ketika orang salam aja sama kita assalamualaikum ya, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi ya, seperti itu kita tambahin kan jawabnya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini juga bukan hanya dalam masalah salam aja ya. Orang suka mengartikan ayat ini hanya masalah salam. Oh, kalau itu diberikan salam, jawab misalnya orang bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang lebih panjang lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, gitu ya. Jadi dia salam, kita jawab yang lebih baik
ya, memberikan salam seperti itu. Kalau dia udah salamnya panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya udah jawabnya salam juga sama gitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah gitu, Rasulullah ada orang beri salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang kedua datang, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab Rasulullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiga-tiganya diborong. Rasulullah jawabnya singkat, waalaikum. Ya, maksudnya kamu juga dapat yang seperti yang kamu doakan saya gitu. Nah ini yang disebut ya, wa idza huyitum bi tahiyatin, kalau kalian diberikan satu penghormatan, diberikan sesuatu kebaikan, fahayyu bi ahsani minha, ya, balas dengan yang lebih baik, aurudduha, atau yang sepadan gitu. Nah begitu juga tadi kalau orang dikasih pinjaman, karena itu suatu perbuatan baik kan, inti ditolong kok, inti lagi susah ditolong, kemudian dengan pertolongan itu inti jadi maju, dia kaya, bahkan kadang-kadang yang nolong kita itu jadi masih tetap miskin seperti itu, arti masih hidupnya pas-pasan. Masa inti nggak mau balas jasa seperti itu? Nah, oleh karena itu bukan berarti setiap pertambahan itu ya menjadi riba. Nah ini pembahasan lebih detailnya insyaallah di bulan depan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.